Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi di channel ini. Dan gua baru kedatangan paket nih. Coba gua bongkar dulu. Ini adalah Huawei Band, tapi Huawei Band yang udah jadul banget. Mungkin ini keluaran tahun 2019 atau 2018, gua lupa. Ya, sebelum gua pakai Huawei Watch Fit itu gua pernah pakai Huawei Watch GT dan terus pindah ke Huawei Band 4 karena gua ngerasa pakai smartwatch yang besi atau yang stainless itu berat dan nggak bisa dibawa tidur. Akhirnya gua beli Huawei Band 4 karena saat itu yang terbaru Band 4 ya, harganya masih lumayan mahal. Dan sekarang gue mau nyobain Huawei Band yang agak sedikit murah, lebih murah. Ini adalah Huawei Band 3. Jadi saat ini kalau kalian nyari device wearable dari Huawei, yang terutama yang enteng-enteng kayak Huawei Band, itu ada Huawei Band 4, ada Huawei Band 6 yang harganya sekitar 700 ribu. Ada Huawei Band 4 sekarang harganya sekitar 400 ribu. Dan kalau kalian beruntung masih bisa dapetin Huawei Band 3 kayak gini yang udah lama banget, tapi menurut gue fiturnya masih oke lah, nggak jauh sama Huawei Band 4. Dan ini harganya cuma 200 ribu gue beli. Nih, kalau nggak percaya. Nah, kelihatan kan kalau gelap, 220 ribu doang net. Kemasannya beda banget sama waktu Huawei Band 4 ya, kayaknya ini lebih kotak gitu. Gua udah terlanjur lama nyaman sama Watch Fit sih, jadi ini kayak iseng aja gue beli, pengen tahu gitu. Sambil kita unboxing, di bagian depan ada logo Huawei Band 3. Ini kayak ada unique selling pointnya, ini foto produknya kayak gini, mirip Huawei Band 4 tapi Huawei Band 4 layarnya lebih gede lagi kayaknya, lebih memanjang gitu. Terus 0000, oh ini ada tipenya dan ini yang resmi Indonesia karena ada stiker Indonesianya nih, meskipun ini pasti masih made in China. Kemudian ada unique selling pointnya di sini yang nggak terlalu kelihatan, coba gua bacain ya. Ada layarnya udah AMOLED touchscreen, udah heart rate monitor, ada sleep monitoring scientific, kemudian swim posture recognition, bisa diajak berenang dan ngasih tahu postur dari berenang lo. Kemudian ada multisport dan smart notification. Jadi fiturnya udah lumayan bagus. Dan ini ada gray peel khas Huawei. Kalau yang resmi, kita coba kletek. Oke, kalau misalnya udah kekletek dia akan bolong-bolong gini nih, tandanya emang udah diperawanin gitu. Udah diperawanin, udah di unbox sama seseorang. Kalau misalnya kalian nemuin yang stikernya udah begitu ya berarti barangnya second berarti kan. Terus dibuka aja, ada kotak seperti pada umumnya sebuah device gadget. Ini ada buku petunjuk dan juga kartu garansi yang tebel banget kartu garansinya. Mungkin ini seluruh dunia kali ya. Ini ada bandnya, coba keluarkan, bandnya cukup ringan. Dan di sini ada chargernya. Nggak dapat kepala charger, sudah biasa kalau di smartwatch atau smartband. Ini chargernya bisa dicopot nih, asiknya. Bentuknya tapi sayangnya belum USB Type C kayak di band-band yang lain. Ini masih micro USB dan ini magnetic chargernya, charging docknya gitu. Ini USB Type A, tinggal colokin aja ke perangkat charger, ke kepala charger. Dan kita coba lihat. Nah, ini gue sukanya nih dibanding kemarin Mi Band yang masih ditusuk-tusuk gitu. Ini bentuknya beneran kayak jam gitu, cara makainya gitu, kaitnya nggak kayak yang Mi Band kemarin. Ini layarnya kok nggak nyala, gimana cara nyalainnya? Ini harus dicas dulu. Oke, dan seperti Huawei Band 4 yang pernah gue coba dan gue pernah ulas di sini, ini bisa dicopot kanan kirinya, strapnya bisa lu ganti, dan bentuknya itu kayak congkelan gitu. Harus dicukil lah, apa sih bahasanya? Harus dibuka pengaitnya baru bisa lu copot. Jadi ini solid, kuat banget. Dan kelemahannya jadi nggak bisa pakai yang universal, harus yang beneran buat si Huawei Band 3 ini. Terus dia bahan rubbernya ada garis-garis gini, lumayan lebih tebal dan lebih keras dibanding yang Xiaomi tadi, mungkin supaya durabilitasnya lebih baik. Karena ini dipakai, fitur unggulannya adalah untuk berenang ya, untuk ngasih tahu posisi berenang. Kita coba buat ngecas dulu, mungkin dia kehabisan daya. Oke, udah sedikit dicas tapi kayaknya masih kurang juga. Ini harus di-pair ke Huawei karena ini Huawei, harus pakai Huawei juga dong. Biar imbang. Sebenarnya bisa, ini bisa dipakai di semua handphone apapun, iPhone juga bisa.
Cuma kalau di Huawei nggak usah install Huawei Health karena dari sananya udah ada Huawei Health gitu. Coba kita konekin. Dan selama ini gue pakai ini ya record semua tidur gue, kemudian tuh tidur gue hari ini, kemarin, selama setahun. Rajin ya, makanya gue milih yang enteng-enteng begini. Watch Fit ini menurut gue pilihan paling oke sih. Jadi dia seenteng band, tapi fiturnya selengkap smartwatch gitu. Jadi gue menjual Huawei Band 4 gue dan juga Huawei Watch GT gue dan beralih ke Watch Fit gitu, yang lebih pas buat gue gitu. Dan ya band ini cocok buat kalian yang baru mau nyobain smartwatch gitu, pakai jam yang bisa ngedeteksi detak jantung kalian, sleep monitoring. Itu bagus banget sih buat ngelihat track record kesehatan kalian sehari-hari gitu. Nah ini buat nambahin perangkatnya, di sini gua udah ada Watch Fit, bisa tambah perangkat, dipindai, ada Huawei Band langsung kebaca, cepet banget emang. Kalau Huawei gue senengnya ekosistemnya tuh seamlessnya tuh cepet gitu, asik banget. Oke, tinggal nungguin connect dan voila, langsung terdeteksi. Kita oke. Kemudian biasanya langsung nongol watch face-nya. Ya ini layarnya kecil banget, mirip yang Mi Band kemarin ya, sama-sama kecil. Dan ini bagusnya udah AMOLED, jadi cerah banget dan gue suka. Bagus, hitamnya hitam, kemudian ininya cerahnya cerah gitu. Ini ada status langkah, kemudian heart rate. Ini tidur ya, sleep monitoring. Dan ini tadi gue belum nemuin ada di sini, apa ada ya? Ini adanya stress level doang di band. Di sini keunggulannya Huawei adalah sleep monitoring yang menurut gue bagus sih, akurat. Kemudian workoutnya seperti biasa ada banyak sekali. Kemudian more-nya ada pilih-pilih fetch. Ini buat lihat, buat nyariin handphone lu kalau hilang. Jadi dia akan bunyi biasanya tuh. I'm here. Bunyi ya. Ada timer, stopwatch, brightness, reset, restart, power off. Udah sedikit banget fiturnya, memang nggak sebanyak Huawei Band 4, tapi ini cukup dasar-dasarnya doang buat sehari-hari gitu. Misalnya ngetes detak jantung lo. Gue udah cerita waktu unboxing Mi Band bahwa si Watch Fit gue ini berjasa pas gue kemarin kena COVID. Dia ngeter terus, ngasih tahu kalau misalnya heart rate gue di atas rata-rata, padahal gue lagi olahraga, lagi kerja gitu, lagi duduk, tapi heart rate-nya tinggi. Dan gue akhirnya cek, tahu-tahu suhu gue panas, kemudian badan gue kayak lemes gitu. Akhirnya gue swab dan ya positif. Artinya dia ada early warning dari jam ini, ada andil dari jam ini, dari Watch Fit pas gue tahu gue kena COVID. Oke, itu aja. Ini gue iseng doang, unboxing, beli. So buat kalian yang mau, ini cuma 200.000. Kalau masih bisa nemuin di Tokped masih banyak sih sebenarnya. Jadi ya fiturnya mirip-mirip ini, tapi ini lebih murah gitu. Kalau emang fungsinya buat heart rate monitoring doang sama sleep monitoring, gua rasa ini patut dibeli, nggak mahal-mahal banget. Bisa connect ke semua handphone. Enteng, cakep, bagus, bermerek juga. Huawei udah terkenal di IoT-nya ya, di wearable device-nya. Ya udah itu aja. So thanks buat lo yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gua Sodik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.